Selamat datang di podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali. Ini adalah podcast kedua di mana kali ini mengambil tema Credit Wisely, Borrow Responsibly. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah pinjamlah kredit dengan bijak, pinjamlah secara bertanggung jawab. Nah, mungkin ada di antara kita yang kepikiran sebenarnya, kredit itu bagus atau enggak sih? Atau jangan-jangan adalah ini jebakan buat finansial kita sehari-hari. Tapi enggak sedikit orang juga yang ngambil untuk kepentingan, misalkan salah satunya adalah beli rumah, atau juga untuk modal usaha, bahkan sampai untuk kehidupan sehari-hari dan mereka buktinya baik-baik aja dan fun-fun aja. Berarti benar cara kerjanya. Nah, hari ini Dodi Yosandra kedatangan dua narasumber. Dan narasumber saya ini adalah yang satu nanti akan berbagi pengalaman bagaimana kredit itu bermanfaat untuk bisnis. Dan satu adalah memang sangat paham tentang dunia keuangan. Ada Bapak Anak Agung Ngurah Oka Dananjaya dari Kabid Kredit Bank BPD Bali Cabang Renon. Ada juga Anak Agung Inten Trisna Manuambari, owner dari Gula Bali The Joglo. Tempat di mana hari ini kita ngobrol, tempat di mana Doi take podcast ini bersama narasumber saya. Boleh saya hi dulu? Halo. Halo. Boleh ke kamera dulu ya. Di Gula Bali. Baik, hari ini akan banyak sekali hal-hal yang akan kita bicarakan. Dari mungkin ke Pak Gung Danan dulu nih. Ini Ya, saya pengen tahu sebenarnya. Tadi saya bilang adalah banyak orang yang mungkin mengambil kredit untuk rumah atau juga untuk modal usaha dan segala macam. Tapi sesuai dengan tema kita, pinjam kredit secara bijak dan bertanggung jawab. Sebenarnya itu artinya apa sih Pak? Ya, pinjam kredit yang tepat guna, tepat sasaran, dan juga tepat ketika membayar angsurannya. Oke, Seperti itu sih. baik. Itu yang paling penting ya. Iya. Oke, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat membayar angsuran juga. Betul. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah waktu yang tepat untuk melakukan kredit itu kapan sih? Atau ada hal-hal atau waktu di mana sebenarnya seseorang untuk memutuskan mengambil kredit? Ya, ketika memang adanya sebuah kebutuhan. Oke. Nah, contoh kalau misalnya seperti Ibu Gung ini adanya keperluan untuk pengembangan. Oke. Nah, jadi di saat itulah tepat untuk melakukan pinjaman. Sehingga memang tepat sasaran, tepat guna. Seperti itu. Oke, untuk Bu Gung, nah ini kebetulan sudah disenggol nih Iya. sama Pak Gung Danan untuk pengembangan bisnis. Iya. Kebetulan kita ada di Gula Bali, di Joglo. Iya, betul. Kalau tidak salah dekat kantor saya juga ada nih Iya, di betul, Renon. betul. Sekarang kita ngobrolnya di Sunset Road. Iya, betul. Saya sedikit flashback, Gula Bali ini ada dari tahun? 2009. Dari tahun 2009. Oke, Ibu memulai sendiri apa memulai atau melanjutkan bisnis keluarga? Saya mulai sendiri. Mulai sendiri? Iya. Apa yang akhirnya pertama kali membuat Ibu, oke saya berjualan deh? Oke, awalnya kan saya hobi ya, hobi Oke. makan, itu nomor satu pasti. Oke. Kemudian pada saat itu saya masih dinas di salah satu instansi. Kemudian pada waktu itu ada beberapa teman saya dari luar daerah, Oke. kan biasa datang ke Bali Oke. untuk berkunjung. Mereka pada pingin tahu makanan tradisional Bali itu seperti apa gitu. Kemudian karena saya punya basic keluarga yang memang terjun di bidang kuliner, tapi saya tidak mengambil yang sama, artinya yang sama. Seperti misalnya Tidak ada saudara, kompetitor ya? jadi Oke. saya ngambilnya ke dessertnya, Oke. khususnya rujak Ya. yang seperti es daluman, Ya. terus dan kolak campur. Jadi seperti itu saya mengawali bisnis ini. Gitu. Oke, itu untuk mengawalinya. Iya, betul. Pengembangan terus dilakukan. Iya, betul. Sampai akhirnya terakhir sempat di-mention juga, untuk pengembangan bisnis, Bu Gung adalah salah satu orang yang melakukan kredit. Tahun Iya, berapa betul. melakukan kredit? Itu ada 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. Ya. Oke, dengan alasan untuk pengembangan apa? Ini kan sudah berkembang sekali, Oh Bu. banyak banget saya sudah dibantu oleh pihak Bank BPD. Oke. Yang pertama itu ketika saya mengajukan kredit KUR, ya KUR itu untuk pengembangan tempat saya di sini, Oke. di Sunset Road. Oke. Kemudian yang kedua ketika saya pengembangan putra saya betulan buka coffee shop. Oke, Yang untuk sang untuk putra di tercinta. Gula Bali yang di Renon. Mhm. Karena pada waktu itu kita kan konsepnya makanan tradisional, Ya. tapi kita menyediakan kopi Bali. Oke. Nah pada saat itu saya pingin tuh kopi Bali itu kopi khususnya itu partnernya itu tidak hanya pastry, kue-kue kayak kue pastry itu, tapi bisa disanding dengan jajanan Bali. Oh, Iya, biar lebih jadi nyatu seperti itu. Iya, rasanya. betul. Oke. Kemudian Terus. terakhir ini karena saya sudah berkembang di Renon dan di Sunset, Ya. jadinya saya pingin bikin central kitchen. Oke. Central kitchen yang selama ini sebelumnya tempat itu masih saya kontrak.
Oke. Ya, jadi kemarin terakhir kebetulan yang punya tanah itu menjual. Nah, jadi kabar saya bagus tuh. Betul banget. Tapi jadi uang tak ada. tak ada, tapi Oh, ada. partner ada. Partner yang ada. Partner Jangannya saya ada. partnernya. BPD Bali. BPD Bali yang selalu menunjang. Oke. Jadi ya saya sampaikanlah permasalahan seperti itu karena saya punya usaha 2, otomatis kan saya tidak mau dapurnya terbagi. Betul. Ya terbagi. Mungkin nanti takutnya kan rasa di sini Berbeda. beda dengan rasa di sini. Betul. Jadi kebetulan yang kontrolnya juga langsung di bawah saya. Oh, Bu Gung masih menjadi quality control untuk menu yang Betul. Jadi dijual. untuk semua itu jadi Oke. saya tukang masaknya dah Oke, langsung. tukang masak. Bahasa sederhana orang kaya kayak gitu ya, tukang masaknya. Tapi menarik, nanti di hold dulu cerita-cerita lainnya karena saya ke Bank BPD Bali dulu ya. Silakan. Karena tadi yang paling penting adalah kita tahu kapan kita harus menggunakan atau melakukan kredit. Iya. Itu menarik ya. Betul. Dan tadi Bu Gung juga sempat cerita bahwa ketika terjadi pengembangan bisnis saat itulah beliau mencoba masuk nih sama partnernya, sama mitranya Bank BPD Bali. Nah, saya ke Pak Gung Danan, kredit ini boleh dibilang sebagai investasi, sebagai modal usaha juga. Mungkin secara singkat kalau misalkan kita ngomongin tentang beberapa istilah, saya sempat browsing-browsing ya, karena Iya. follow juga sosial media Bank BPD Bali, Siap. di mana adalah ada 5C, bagaimana karakter, terus ngomongin juga adalah kolateral dan segala macam. Kalau secara karakter, nanti sebelum bahas keseluruhan 5C, beliau memang ternyata masuk dalam pengguna kredit ini. Iya, benar Oke. sekali. Kalau karakternya Bu Gung ini sudah teruji dan terbukti. Nah, Oke. Tapi sebelumnya kita bilang dulu dari awal Iya. 5C itu apa sih sebenarnya? Oke, kalau dibilang 5C itu kan memang menjadi dasar Oke. bagi kita teman-teman di perbankan untuk menilai kelayakan usaha daripada calon debitur. Oke. Nah, jadi yang pertama itu karakter, itu yang paling penting. Itu di karakter itu membuktikan kemauan membayar, kemauan. Oke, Nah, kemauan ya. Kemauan itu bisa dilihat dari mana? Nah, Oke. karena apalagi baru kenal kan. Betul. Nah, dari mana tahu dia kemauannya? Oke. Itu ada namanya kalau istilah dulu sih BI checking, sekarang kan Oke. Slick OJK. Slick OJK ya, oke. Di sana akan tercermin riwayat pembayaran di seluruh bank. Oke. Apakah pernah terjadi kolek? Artinya kolektibilitas itu kualitas kreditnya seperti apa? Oke. Ya sedikit saya jelaskan nyambung. Jadi kolektibilitas itu ada yang call 1 istilahnya dia lancar. Itu lancar kalau Tidak satu. pernah ada tunggakan hari sama sekalipun. Oke. Nah, ada namanya call 2, istilahnya Apa tuh? DPK dalam perhatian khusus. Itu sih nunggak sehari sampai nunggak 3 bulan. Oke. Nah itu masuk call 2. Oke. Kalau teman-teman bank bilang, oh dia ada kolek 2. Nah itu dia. Itu ada call 3. Nah call 3, call 4, call 5 ini disebutlah NPL, non-performing loan. Nah jadi call 3 ini sudah mulai masuk dia 4 bulan mulai nunggak udah. Oke. Habis itu masuk dia diragukan itu sudah 5 bulan dan terakhir itu macet dah itu. Makanya ada istilah kredit macet kayak gitu. Kredit macet itu Oke. NPL dari call 3, 4, 5. Maka Oke. dari itu kita selalu edukasi kepada calon debitur maupun debitur itu untuk menjaga kualitas kreditnya. Kenapa? Karena ke depannya pasti membutuhkan perbankan untuk penambahan pengembangan modal. Betul. Sehingga nanti perbankan lebih mudah mengasisi. Nah, karena itu C pertama. Ya, Nah, ya. karakter itu. Ya, 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 Kemauan membayar. Nah, Oke. Jadi orang yang mampu tapi nggak ada kemauan, nah itu yang ditolak biasanya. Oke. Dia mampu tapi nggak mau. Nah, itu dia. Gitu. Tapi sedikit saya potong ya. Ya. Berarti ini akan menjadi track record buruk ketika aku nantinya misalkan saya tuh tadi udah dapat Ya. peringatan, udah nggak bisa melakukan kewajiban. Ya. Berarti akan untuk pinjaman berikutnya. Iya, akan menjadi catatan bukan saja di Bank BPD, mungkin di bank-bank lain juga. Begitupun sebaliknya, Oke. nanti akan bank lain misalnya pindah mau tambahan modal, kami di Bank BPD Bali pasti akan cek dulu itu. Oke, karena bisa dicek saudara-saudara Iya, track record Slick kita OJK, ya. iya. Oke, itu yang pertama. Iya. Lalu, Nah, berikutnya adalah capacity. Capacity itu apa tuh? Kapasitas kemampuan. Nah, Oke. disitulah kita akan mengukur repayment capacity. Kemampuan membayar kembalinya, bagaimana usaha itu dijalankan. Seperti Bu Gung tadi, manajemennya sudah teruji dan terbukti dari tahun berapa dia bukanya. Habis itu cash flow namanya aliran uangnya, administrasinya tercatat dengan baik seperti Oke. itu. Ada neraca laba rugi, itu detailnya. Nah, berikutnya adalah capital, Oke. modal sendiri. Nah, contoh kalau pembiayaan itu kan bank tidak boleh membiayai 100%, harus ada dana sendirinya. maka Seperti beliau memang itu. kebetulan punya ya. Iya. Dan dibantu sedikit lagi. Iya, Oke, terus jadi harus terus. ada dana sendirinya itu modal. Oke. Nggak boleh modal dengkul aja. harus ada modalnya. Apalagi modal ngomong doang. Iya. Itu penyiar ya. Enggak gitu. juga. Oke. Oh, terus? Ya, berikutnya adalah
condition of economic. Nah itu kan dia dari sektor-sektor usaha yang ada saat ini, mungkin ada dari pemerintah yang memang sektor usahanya lagi landai, itu sih kita hindari. Oke. Ya, jadi condition of economic itu mencerminkan secara global lah, bisa dilihat eksternal seperti apa keadaan kondisi ekonomi kita, sektor-sektor mana yang terdampak. Mungkin itu yang kita pinding dulu untuk memberikan pembiayaan. Nah, yang terakhir setelah C1 sampai C4, yang terakhir adalah jaminan kolateral agunan. Nah, jaminan agunan istilahnya itu sih biasanya fix asetnya. Contoh seperti ini kita biayain, itulah yang menjadi agunannya untuk dijaminkan di Bank BPD Bali. Oke, tapi paling sederhana deh. Tadi terkait tentang 5C ini. Ya. Penghasilan saya 20 juta per bulan. Ya. Oke, dengan gambaran pengen minjem nih. Ya. Pengen minjem ya, 500 juta dalam waktu 1 tahun. Kira-kira itu masuk di kategori kemampuan yang cukup mumpuni atau enggak atau seperti apa? Sekilas melihat karakter saya nih. Oke. Kalau menurut Pak Gung Danan. Oke, dari C1 mungkin karakter kan terlihat dari ini tadi, si OJK. Oke, clear. Istilahnya pre-screening lolos, nah ada catatan apapun. Nah kembali sekarang 500 juta itu tujuannya untuk apa dulu? Beli gadget. Nah itu gaya dia. hidup, ya, gaya konsumtif. Hidup. Ya, sekarang dilihat lagi dari gadget itu apakah memang mendukung untuk konsumtifnya ditonjolkan. Nah sumber kembalian dari mana dulu ini? Apakah memang konsumtif ini dibiayai memang usaha sah-sah saja orang untuk konsumtif kan? Untuk mengapresiasi terhadap pencapaian kan boleh saja konsumtif. Boleh. Nah tapi jangan sampai konsumtifnya lebih besar ketimbang kemampuannya. Ngerti, nah paham, jadi kalau paham. Kembali ke pertanyaan tadi dengan 500 juta itu konsumtif penghasilannya 20 juta ya itu kan masih tidak masuk di kategori. Berarti mungkin alangkah lebih bagusnya adalah seperti kita obrol ke awal lagi, pikirkan baik-baik dulu atau sematang mungkin sebelum kita mengambil kredit. Kebutuhannya apa, kemampuan kita berapa, dan track record kita tadi di OJK kita seperti apa. Betul. Oh itu yang paling sederhana ya. Mungkin takutnya juga beberapa teman-teman yang lagi dengerin atau juga nonton adalah lupa diri. Penghasilannya cuma berapa 20 juta tapi pengennya kayak minjem berapa ratus juta. Sedangkan tidak ada lagi untuk pengembangan bisnis tapi untuk lifestyle. Iya kan. Apalagi sekarang mungkin di luaran lebih mudah mengakses itu dengan akses yang lebih mudah, tapi itu sebuah jebakan, hati-hati juga. Oke, takutnya jebakan ya. Nah, tapi kalau seseorang nih, misalkan ngebahas tadi, mungkin yang paling umum atau sering dilakukan orang saat ambil kredit itu biasanya kalau selama ini karena kebutuhan apa? Pengembangan usaha, seperti ibu atau apa? Ke Pak Danan dulu, setelah ini baru Ibu. Jadi memang kita itu kan memang mendukung untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu mendukung daripada UMKM. Lebih besar kita membiayai untuk UMKM kita. Jadi tujuannya memang untuk produktif tadi. Lebih banyak ke kredit investasi maupun modal kerja. Di saat ini kan kredit yang paling istilahnya bunganya paling bagus dan murah itu kan kredit usaha rakyat KUR. KUR-nya di Bank BPD Bali ya. Jadi itu memang KUR itu maksimal plafonnya 500 juta. Dan suku bunganya sangat murah 0,5 per bulan menurun sliding. 0,5 per bulan menurun. Itu untuk peminjaman KUR pertama. Nah itu memang program pemerintah. Jadi KUR Bank BPD Bali itu keunggulannya memang bunga kita menurun, sliding. Nah, jadi itu memang sangat-sangat dinikmati oleh pengusaha karena apa? Angsuran tertinggi untuk contohnya KUR 500 juta itu 5 tahunnya kan 10 juta 885 gitu. Jadi itu bayar tertinggi, bayar keduanya lebih rendah daripada itu. Nah, jadi istilahnya bayar tertinggi sudah tercapai apalagi bulan berikutnya menurun. Sederhananya gitu cara ngitungnya ya. Kedua, kalau ada uang lebih seperti Bu Gung ini tiba-tiba omsetnya melambung, naik, otomatis labanya jadi besar, EBITDA-nya tinggi. Nah, boleh melakukan pembayaran lebih untuk BPD Bali. Gitu. Jadi kalau Bu Gung yang ngambil 5 tahun, sering dia bayar lebih, mungkin tahun ketiga sudah lunas. Itu keunggulan daripada Bank BPD Bali. Jangan-jangan hari ini sudah lunas Bu Gung. Bank BPD Bali. Apakah Bu Gung Inten sudah lunas? Tapi sebalik lagi, waktu itu berarti Ibu ngambilnya adalah untuk KUR dengan bunga menurun. Apakah menjadi beban yang terlalu tinggi atau gimana ceritanya? Mungkin boleh ceritain buat teman-teman yang lagi menyimak kita. Tadinya kan pasca pandemi, kita kan kondisinya kan semua pada sama ya. Betul. Jadinya karena
setelah itu kan saya mesti membuka kembali tempat-tempat yang tadinya tutup. Ya, jadi kita kan perlu renovasi ulang, Betul. renovasi seperti tempat di sini. Jadi saya harus menyediakan tempat yang lebih beda dah dari sebelumnya. Oke. Jadi biar tidak suasana yang dulu 2 tahun lalu ketika kita pandemi itu masih terasa. Oke. Jadi saya kan perlu dana untuk itu. Betul. Ya, jadi saya mungkin itu waktu pertama kali karena saya belum pernah pinjam kur, kebetulan saya pertama kali pinjam kur yang 500 juta itu, Pak. Oke, Ya. dan itu bunga menurun. Iya, betul. Oke, pertanyaan saya tadi apakah menjadi beban yang cukup dalam artian berat juga nih bayar cicilan. Tapi secara track record aman ya bayar cicilannya Bu ya? Masih bisa kita ini. Masih bisa ya? Aman. Iya, Aman masih ya, Bu, aman ya? ya. Lancar jaya. Lancar. Oh berarti kelihatan memang dari omsetnya ya. Iya. Oke, tapi setelah ini kan akan ada tantang lagi pengembangan. Saya lihat kalau dari menu-menu juga terus berkembang Iya, nih. betul. Karena tidak hanya tipa cantok yang Iya. ada, tiba-tiba ada seperti ini Ada depan saya apa namanya? bebek, ini bubur campur. Bubur campur. Iya. Sebelahnya lagi adalah Ada singkong salju. Singkong salju. Ini Iya. juga pengembangan dari menu yang ada. Iya, betul. Selanjutnya adalah mungkin saja ada pengembangan Iya. lagi. Mungkin atau Ada. Saat sedikit ini kalau boleh di di-spill. sini kebetulan di Renon sama di Sunset kan kita memang bikin menunya ada beberapa yang beda. Mhm. Karena tujuannya adalah biar orang tidak cenderung ke Renon aja, Oke. tidak aja ke Sunset aja. Jadi mesti mereka juga antara untuk mendapatkan di sini seperti di sini kan ada menu ayam goreng sama bebek. Jadi kalau mereka butuh menu itu mereka harus datang ke Sunset. Jadi Oke. tidak ada di Renon gitu. Berarti habis ini kita langsung makan ayam goreng ya? Boleh. Oke, tapi yang menarik prosesnya lama nggak Bu? Ketika pengajuan ke Bank BPD Bali saat mengajukan kredit, prosesnya berapa lama Ibu ingat nggak? Aduh, tidak lama. Berapa Bahkan cepat hari? karena mungkin ya seperti Pak Agung tadi bilang juga CC yang tadi disampaikan juga Aman. kebetulan kita aman. Oke. Jadi ketika itu nggak sampai semingguan ya Nggak nyampe seminggu? Nggak sampai, cair. dan sudah cair. Yang paling sederhana yang dipersiapkan apa sih Bu saat itu? Seingat Ibu? Saya kebetulan apa yang diperlukan oleh beliau saya sudah betulan ada. Oke. Jadi ketika itu juga butuh A, B, C dan semua itu kita udah ready. Oh, Jadi kebetulan oke. di sini untuk pembukaannya apanya itu juga kita termasuk kolateralnya juga kebetulan ada yang memang belum disekolahin. Oh gitu. Istilahnya. Benar sekali. Oke, Ya. saya mau ke Pak Agung Danan. Sebagai orang yang mungkin ada yang baru dengerin kita nih. Sebenarnya untuk syarat kita mengajukan kur atau juga pinjaman yang lain, apa sih yang paling sederhana yang harus kita persiapkan selain persiapan mental? Karena kita kan punya utang, Iya. ya kan? Iya. Apalagi misalnya siapa tahu besok saya tiba-tiba ke kantor nih ke BPD Iya. kan, kayak saya melakukan pinjaman nih pengembangan usaha gitu. Iya. Apa saja sih Pak? Kalau khusus untuk kredit kur sendiri, jadi yang syarat utama itu harus memiliki usaha produktif itu dulu. Ada. Ya, sudah ada. Kayak Bugong kan usahanya produktif nih, menghasilkan barang yang untuk dijual. Betul. Habis itu kalau secara administrasi itu kan syarat untuk subjeknya adalah KTP, KK, NPWP Oke, seperti itu. ada semua. Ada. Habis itu rekening koran 6 bulan terakhir minimal. Aman sepertinya, Itu. oke. Sama catatan laporan keuangan. Walaupun catatannya sederhana kan nanti bisa diverifikasi oleh analis kami. Oke. Seperti itu. Yang terakhir adalah agunan karena kur kecil itu diwajibkan ada agunan tambahan berupa fixed asset. Itu biasanya sertifikat tempat usaha itu. Oke. Iya. Sesederhana itu berarti? Iya. Itu saja yang harus dipersiapkan. Iya. Oke, nanti balik lagi adalah kuncinya di 5C tadi. Betul Oke, sekali. kalau 5C aman berarti ya Astunggara semuanya akan berjalan aman ya Iya, berarti ya. siap cair. Lancar. Siap cair. Iya. Iya. Oke, baik. Nah, yang sering salah kaprah apa sih kalau misalkan selama ini teman-teman datang ke bank pengen melakukan pinjaman, apa yang kadang kala mungkin salah kaprah di masyarakat, akhirnya datang baru dijelasin sama teman-teman perbankan. Ya, yang banyak kami temui biasanya pengusaha-pengusaha baru kurang adanya perhitungan. Artinya dia tuh tidak ada perhitungan yang secara detail terhadap pengembangan usahanya. Artinya dia bilang, saya mau mengajukan kredit untuk modal kerja. Ya. Baru kita breakdown ini untuk apanya, mulai bingung dia jawabnya. Nah, ada yang arahnya ternyata ke konsumtif ternyata. Kayak seperti saya tadi. itu. Oh, Ya, oke. jadi memang untuk pengajuan itu ya selayaknya sudah dipikirkan secara detailingnya. Karena pihak bank pasti akan melakukan konfirmasi terhadap itu. Apa saja, contohnya untuk pembangunan udah jelas, Ya, ya, RAB, rencana anggaran belanjanya berapa, untuk apa aja, seperti itu. Jadi ketika wawancara itu terjadi, si calon debitur
tidak bisa menjelaskan dengan detail. Ya. Nah, pihak bank pasti akan mulai ragu ini. Oh. Seperti itu. Walaupun misalnya C-nya itu nggak ada riwayat. Namanya orang nggak pernah pinjam kan ada riwayat nih. Ya. Nah, cuman ke depannya itu kita juga harus bisa buatkan proyeksi seperti itu. Jadi kita lebih spesifik dan detail pertanyaannya. Sebenarnya untuk apa? Karena kan uang bank, uang masyarakat juga itu yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, supaya tepat guna, tepat sasaran, sehingga tepat membayarnya. Setuju, itu yang paling penting ya. Tapi di tengah ekonomi yang kadang nggak tahu kenapa apa saya doang atau Bapak juga atau Ibu Gung juga merasakan, ini kan sebenarnya kayak sedang tidak stabil nih. Beberapa kadang keadaan ekonomi di Indonesia, beberapa artikel saya baca juga sedang naik turun juga. Ada nggak tips praktis untuk supaya kita melakukan kredit tapi tetap sehat dan juga tetap aman, apalagi ya di tengah zaman seperti sekarang kalau menurut Pak Agung? Ya, jadi itu di tengah lesunya seperti yang tadi dikatakan, kita harus benar-benar berhitung. Jadi pengusaha itu boleh expand, tapi jangan ngawur seperti itu ya. Harus ada hitungannya, siapa marketnya, seperti Bugungnya udah jelas, siapa yang akan belanja itu kan marketnya itu, apakah masih ada potensi di sana kan seperti itu. Jangan sampai nanti pengembangan yang terjadi malah merusak cash flow yang sudah ada. Ya, lebih baik kita bertahan dulu, sabar, tapi nanti grow-nya lagi. Nah, seperti itu sih. Jadi pihak bank pun kami di bidang kredit itu juga sebenarnya sebagai konsultan gratisnya mereka kan. Namanya orang ajukan kan kita cuman bukan sekedar minta persyaratan, bukan gitu. Kita kan verifikasi, kadang-kadang debitur juga pasti akan curhat, Pak Agung saya gini-gini. Nah kami pun memberi pandangan kan, karena mungkin kami lebih banyak melihat, oh Bu Gung kayaknya seperti ini deh, kayaknya berani deh karena lihat ekonomi sudah mulai kan gitu, pangsa pasarnya Bu Gung yang Bu Gung ceritakan tadi. Nyata itu ada 5 tahun ke depan aman seperti itu. Walaupun sebaliknya kami akan katakan sebentar dulu Bu Gung, coba hati-hati dulu, kami dengar informasi seperti ini ya. Jadi kita tuh sebagai di kredit itu selain memang mengejar target, kami juga sebenarnya konsultan bagi teman-teman itu. Ada aspek membina kan seperti itu. Jadi kita bina nasabah kita, dan setelah cair pun kami tidak lepas, artinya tetap berhubungan seperti Bu Gung. Bermitra dan berpartner ya? Iya, itu kita tetap melakukan pembinaan dan kami pun meminta masukan dari debitur-debitur kami, apakah pelayanan kami sudah maksimal, sudah baik kan gitu. Dan ini pun sebagai feedback untuk kita melayani debitur dan nasabah kita di Bank BPD Bali seperti itu. Tapi sebenarnya ada nggak sih program edukasi khusus dari Bank BPD Bali atau juga layanan konsultasi ini dari Bank BPD Bali masalah keuangan untuk membantu masyarakat? Selain kalau hari ini ya ini kan sangat membantu buat orang-orang pemula kayak saya tadi pengen melakukan pinjaman, atau yang sudah digelar atau sudah dilakukan selama ini Pak? Biasanya kita ada literasi keuangan. Kita juga dengan bidang DJA, dana dan jasa. Itu juga kami lakukan, ada namanya Goes to Banjar. Kita ke Banjar-Banjar, kita sosialisasi, kita memberikan literasi terhadap update terbaru. Terutama kan yang sekarang marak ini kejahatan perbankan, ada skimming, apa itu. Selain kita juga menawarkan produk, kami juga memberikan apa-apa saja yang menjadi ancaman, apa yang boleh, apa yang tidak, yang dilakukan nasabah kan seperti itu. Oke. Nah, tapi tadi kan sebelum kita ke segmen terakhir, karena waktu kita udah diingatkan hampir 30 menit ya. Ini ngomongin kalau Ibu adalah memilih bunga menurun. Tapi setahu saya juga ada bunga flat. Idealnya lebih bagus mana, bunga flat atau menurun sih? Ya jelas bunga menurun. Karena kalau flat itu hitungannya kan dia dari plafon dihitung. Kalau bunga menurun itu otomatis akan perhitungan bunga itu dari saldo akhir, sisa utang. Nah, jadi kalau sisa utang menurun, bunganya juga pasti kecil. Nah, jadi kalau dijumlah dibandingkan ya jelas bunga menurun lebih murah. Tapi kan ada dua nih, flat dan juga menurun. Pada akhirnya ada yang memilih akhirnya flat atau menurun juga. Biasanya kalau orang memilih flat itu karena alasan apa? Biasanya karena ketidaktahuan. Baik, ada nggak yang Pak Gung sendiri ingin sampaikan kepada masyarakat untuk hal-hal yang masih atau sering mereka keliru terhadap bagaimana melakukan kredit dan bertanggung jawab atas pinjamannya? Ada nggak? Ya, jadi kalau kredit itu kan untuk pengembangan usaha ataupun konsumtif itu kan sah-sah saja. Jadi sebelum mengambil kredit kita memang harus punya hitungan yang tepat. Betul. Supaya tidak salah sasaran. Habis itu kita juga kalau mau nge-play kredit,
kepada perbankan, kita jujur apa adanya aja. Karena sekarang keterbukaan informasi, teman-teman perbankan kan pasti bisa juga mengakses itu. Jadi ceritakanlah apa adanya kepada petugas bank, kepada analis Bank BPD Bali seperti itu. Karena kita akan memberikan konsultasi gratis kan itu. Kadang kan pelaku usaha ini kan nggak paham juga prosedurnya seperti apa. Malahan kalau ada yang ditutup-tutupi, nah itu yang akan menjadi catatan. Oh, ini orang ini seperti ini. Mendingan jujur apa adanya. Kayak Bu Gungnya jujur, Pak Gung saya mau gini-gini, woi lebih ini saya mau gini. Oh ya udah giniin Bu Gung, ini cocok seperti itu. Jujur apa adanya. Terus berikutnya bijak dalam mengambil besaran plafon dan tidak terlalu gambling untuk pengembangan usaha, apalagi usaha yang baru dirintis itu memang harus teruji dulu, minimal setahun lah itu udah settle. Nah, terus untuk generasi muda mungkin jangan takut untuk berkembang kan seperti itu, harus membuka lapangan usaha yang banyak, jangan takut untuk fighting seperti itu. BPD Bali, Bank BPD Bali pasti selalu support untuk UMKM seperti itu. Kan istilahnya bertumbuh dalam harmoni. Bertumbuh dalam harmoni. Dari Bu Gung Inten, apa yang ingin disampaikan kepada Bank BPD Bali karena sudah membantu untuk pengembangan bisnis? Yang Singkat pertama saja. untuk BPD Bali saya sangat berterima kasih karena untuk pengembangan usaha saya ke depannya sudah sesuai dengan yang direncanakan ya. Bahkan untuk usaha sekarang ini sudah saya teruskan ke anak-anak saya. Jadinya BPD Bali itu bagi saya adalah sudah partner dalam semua khususnya untuk di bidang usaha yang sedang saya jalanin. Ya, nanti ke depannya juga BPD Bali juga tetap terus membantu, walaupun nanti pengembangan kedepannya kan diteruskan oleh putra-putri saya. Jadi mohon dukungan dan bantuannya juga untuk membimbing putra-putri saya untuk nantinya kedepannya bisa apa yang selama ini saya sudah jalankan akan tetap bisa juga dibantu oleh pihak BPD Bali. Siap. Ada jargon khusus kayaknya nih. Ikan lele, ikan mujair. Tidak bertele-tele, siap cair. Terima kasih banyak. Sekali lagi intinya adalah pinjam uang itu bukan hal yang salah, tapi harus dilakukan dengan rencana, tujuan yang jelas dan juga kemampuan bayar yang realistis. Dengan memahami prinsip 5C tadi dan memahami juga serta menjaga kolektibilitas kredit tetap lancar, kita bisa menjadi peminjam yang cerdas dan bertanggung jawab. Saya Dodi Yosandra, sampai ketemu kembali di podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali.